Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama yaitu bab polinomial, materi matematika peminatan kelas 11. Nah, adapun untuk kompetensi dasarnya yang pertama 3.4 menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Yang kedua, 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian polinomial. Dilanjutkan dengan operasi polinomial, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dilanjutkan dengan kesamaan polinomial. Nah, coba diingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang nilai polinomial. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5 dengan jarak satuan meter dan T detik. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh ketika T sama dengan 3? Nah, ketika kalian melihat ini, fungsi ini ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5, ini merupakan polinomial ya. Pangkatnya dia bulat positif ya. Nah, variabelnya di sini adalah T. Nah, pertanyaannya adalah berapa jaraknya yang ditempuh ketika T sama dengan 3? Atau dengan kata lain, S3 berapa? Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah cara substitusi, mengganti variabelnya dengan yang ditanyakan. Selanjutnya, skema. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi. Nah, coba diingat kembali bentuk umum polinomial. Misalnya, fx sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya plus a2 x pangkat 2 plus a1 x plus a0. Nah, ini adalah bentuk umum polinomial ya, dengan derajatnya adalah n, pangkat tertingginya adalah n. Nah, untuk setiap k elemen R, maka kita bisa mengatakan bahwa fk ini x-nya disubstitusi k, maka akan menjadi sama dengan an k pangkat n plus an min 1 k pangkat n min 1 plus an min 2 k pangkat n min 2 dan seterusnya plus a2 k pangkat 2 plus a1 k plus a0. Jadi setiap variabelnya x disubstitusi dengan k, diganti dengan k, maka akan mendapatkan nilai polinomial untuk fk sama dengan berapa. Nah, misalnya kalau saya punya polinomial berderajat 3, maka bentuknya menjadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan, boleh kita katakan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Ya, dengan a-nya tidak sama dengan 0 ya, karena berderajat 3. Nah, untuk setiap k elemen R, maka fk berarti ini x-nya bisa kita substitusikan k. Setiap variabel x di sini kita ganti dengan k, kita substitusikan dengan k, maka menjadi ak pangkat 3 plus bk pangkat 2 plus ck plus d. Nah, agar lebih jelas bagaimana penerapannya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x plus 1. Tentukan nilai f2. Nah, untuk menentukan nilai f2, kita tulis dulu fx-nya di sini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x plus 1. Yang ditanyakan adalah f2. Artinya setiap x di sini kita substitusi dengan 2. Maka menjadi 2 dikali 2 pangkat 3 min 5 dikali 2 pangkat 2
plus 4 dikali 2 plus 1. 2 pangkat 3, 8 ya, dikurangi 5 kali 4 plus 8 plus 1. 16 dikurangi 20 plus 8 plus 1. 16 dikurangi 20 itu negatif 4, ditambah 8, 4, ditambah 1, 5. Nah, jadi nilai F2 sama dengan 5. Itu. Paham? Oke, kita lanjutkan dengan contoh kedua. Contoh kedua, diketahui Px sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x plus 1. Tentukan nilai Px untuk x sama dengan negatif setengah. Nah, artinya kita diminta untuk menentukan nilai polinomial ketika x-nya sama dengan negatif setengah. Berarti P negatif setengah. Nah, kita tulis dulu Px-nya. 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x plus 1. Nah, yang ditanyakan adalah P negatif setengah. Nah, kita substitusikan setiap variabel x di sini. Kita ganti dengan negatif setengah. Menjadi 2 kali negatif setengah dipangkatkan 4 min 3 dikali negatif setengah dipangkatkan 3 plus 5 dikali negatif setengah plus 1. Negatif setengah dipangkatkan 4. Negatif kalau dipangkatkan genap berarti positif ya. Setengah dipangkatkan 4 itu 1/16. Min 3 dikali negatif dipangkatkan ganjil itu negatif ya. Berarti negatif setengah dipangkatkan 3 1/8. Plus 5 dikali negatif setengah. Min 5/2 plus 1. 16 dibagi 2. 8 ya, ini min berarti plus, berarti 4/8. 4/8 itu setengah, min 5/2 plus 1. Berarti ini min 4/2 plus 1. Min 4/2 itu min 2 ditambah 1, berarti negatif 1. Nah, sehingga nilai Px untuk X sama dengan negatif setengah adalah negatif 1. Itu. Paham? Oke. Kita lanjutkan contoh ketiga. Contoh ketiga, diketahui fxy sama dengan x pangkat 2y plus xy pangkat 2 plus 3x min 4y plus 2. Tentukan nilai yang pertama adalah f negatif 2,3, yang kedua adalah fx, negatif 2. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama dulu. Nah, saya tulis dulu fxy itu sama dengan x pangkat 2y plus xy kuadrat plus 3x min 4y plus 2. Yang ditanya adalah f negatif 2,3. Artinya di sini ada dua variabel ya, x dan y, maka x-nya substitusi dengan negatif 2, y-nya substitusi dengan 3. Maka menjadi setiap x di sini diganti dengan negatif 2, y-nya diganti dengan 3. Maka negatif 2 dipangkatkan 2 dikali 3 plus negatif 2 dikali 3 pangkat 2 plus 3 dikali negatif 2 min 4 dikali 3 plus 2. Negatif 2 dipangkatkan 2 berarti 4 ya. 4 kali 3 12. Negatif 2 dikali 3 kuadrat itu 9. 9 dikali negatif 2 berarti min 18. 3 dikali negatif 2 min 6. Min 4 kali 3 min 12 plus 2. 12 dikurangi 12, 0 ya. Min 18 min 6, min 24 ditambah 2, berarti negatif 22. Nah, jadi F negatif 2,3 sama dengan negatif 22.
Itu untuk pertanyaan yang A. Paham? Oke, kita lanjutkan yang B. Yang ditanya sekarang fx negatif 2. Berarti saya tulis dulu fxy sama dengan x kuadrat y plus xy kuadrat min 4y, plus 3x min 4y plus 2. Yang ditanya adalah fx, negatif 2. Artinya di sini x-nya tetap, tetapi y-nya disubstitusi negatif 2. Maka menjadi x pangkat 2 kali negatif 2 plus x kali negatif 2 pangkat 2 plus 3x min 4 kali negatif 2 plus 2. Nah, ini min 2x kuadrat plus 4x plus 3x plus 8 plus 2. Maka menjadi negatif 2x kuadrat, 4x plus 3x berarti 7x, 8 ditambah 2 berarti plus 10. Nah, ini ketika yang ditanya adalah fx, negatif 2. Ketika yang ditanya adalah misal f negatif 2, y, berarti x-nya yang diganti negatif 2, y-nya tetap. Seperti itu. Paham cara yang pertama? Oke, jadi ini kesimpulannya fx, negatif 2 sama dengan min 2x kuadrat plus 7x plus 10. Oke. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu menentukan nilai polinomial dengan cara skema. Nah, coba diingat kembali tadi, di awal tadi, misal polinomial berderajat 3, yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 plus x pangkat bx pangkat 2 plus cx plus d. Untuk setiap k elemen R, anggota R, bilangan real ya, maka fk sama dengan ak pangkat 3 plus bk pangkat 2 plus ck plus d ya. Nah, setiap x di sini disubstitusikan dengan k tadi ya, menggunakan cara substitusi. Nah, kita akan menurunkan cara ini dengan akhirnya akan membentuk sebuah skema. Nah, coba perhatikan penjelasan berikut ini. AK pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus CK plus D. Perhatikan 3 suku pertama ini. Nah, AK pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus CK. Semuanya mengandung K, ya. Nah, di sini ada K pangkat 3, di sini ada K pangkat 2, di sini ada K. Nah, ketika K-nya saya faktorkan, saya keluarkan, maka akan saya kurung di sini. Ini K-nya keluar, seperti ini. Maka yang mulanya AK pangkat 3, karena K-nya sudah difaktorkan 1 di sini di luar, maka akan menjadi AK pangkat 2. Ya, ini AK pangkat 2 plus BK pangkat 2 sudah difaktorkan K, berarti plus BK. Nah, saya tulis di sini plus BK plus CK, K-nya sudah difaktorkan, sudah dikeluarkan, maka tinggal C. Nah, ini 3 suku pertama ditambah D. Ini kan tidak diapa-apakan tadi ya, ditulis kembali plus D. Itu. Paham? Nah, selanjutnya coba perhatikan 2 suku ini. Nah, masih ada K-nya ya, masih mengandung, dua-duanya masih mengandung K, maka dengan cara yang sama saya keluarkan K-nya, saya faktorkan. Maka menjadi saya kurung lagi, karena saya hanya menuliskan yang 2 suku ini, maka yang dikurung ini saya keluarkan K-nya, maka menjadi AK plus B. Ya, ini tetap plus C, dikurung lagi, kali K plus D. Artinya kurung adalah kita operasikan terlebih dahulu. Jadi kalau ada kurung seperti ini, berarti AK plus B dioperasikan terlebih dahulu, hasilnya setelah ketemu baru dikalikan K. Nah, ditambahkan C, hasilnya ketemu ini dikalikan K ditambah D. Paham? Nah, dari sini coba perhatikan bahwa
untuk memperoleh hasil ini, maka yang dilakukan adalah pertama A dikalikan K, dilanjutkan dengan ditambah B. Setelah ketemu hasilnya, dikalikan K lagi. Setelah itu, ditambahkan C. Kita dapat hasilnya lagi, semuanya ini dikalikan K, barulah ditambahkan D. Nah, kita sajikan ini dalam bentuk skema menjadi seperti berikut. Nah, tulislah koefisien-koefisien dari polinomial. Nah, ini mulai dari, karena ini derajatnya 3, maka di sini ada 4 angka, yaitu mulai dari koefisien X pangkat 3, yaitu A, koefisien X pangkat 2, yaitu B, koefisien pangkat 1, X pangkat 1 yaitu C, dan konstanta D. Jadi tulislah koefisien-koefisien dan konstanta lengkap mulai dari pangkat tertinggi sampai terendah. Selanjutnya tuliskan K di sini. Nah, kita jumlahkan tadi ya, di sini kita jumlahkan. Pertama adalah K-nya saya jumlahkan, ini tidak ada sama sekali berarti tetap A. Saya tanda ini berarti kosong ya. A turun, A dikali K. Nah, tadi kan ini ya, A dikali K pertama kali. Maka menjadi AK ya, saya tulis di sini. Nah, setelah A dikalikan K, kan ditambah B ya. Nah, B ditambah AK, maka menjadi AK plus B. Nah, selanjutnya kalikan lagi. AK plus B ini kan dikalikan K. Saya kalikan lagi dengan K, maka menjadi ini, kalau dikalikan. Ini kali ini kali ini, AK kuadrat plus BK. Setelah ini dikalikan K, kan ditambah C. Nah, saya tambahkan dengan C, nih, tambah. Maka menjadi AK pangkat 2 plus BK plus C. Selanjutnya, hasil dari penjumlahan ini dikalikan K lagi. Nah, kalikan K. Nah, menghasilkan AK pangkat 3, ini kalau dikalikan AK pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus CK. Terakhir ditambahkan dengan D ini ya, yang atas. Ini dengan ini ditambahkan menjadi AK pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus CK plus D. Nah, sama dengan ini. Inilah hasil dari FK. Paham? Jadi apa tadi langkahnya? Pertama, tulislah koefisien-koefisien dan konstanta dari polinomial. Tuliskan yang ingin dicari nilai berapa di sini. Buatlah skema, ini ditambah. A turun, A kali K, AK. Ke bawah dijumlahkan. B tambah AK, AK plus B. Kalikan lagi dengan K, menghasilkan AK kuadrat plus BK. Turun, jumlahkan ini ya. C ditambah ini, maka menjadi AK kuadrat plus BK plus C. Kalikan lagi dengan K, maka AK pangkat 3 plus BK kuadrat plus CK. Jumlahkan lagi kalau mau ke bawah ke sini, maka inilah hasil dari FK. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Akan lebih mudah ketika kita menggunakan skema, menggunakan bilangan ya. Nah, contoh pertama, saya kembali ke contoh pertama tadi ketika menggunakan substitusi ya. Nah, sehingga kita bisa membandingkan nilainya bagaimana ketika kita menggunakan substitusi atau menggunakan skema. Nah, pertama tadi langkahnya apa? Tulislah koefisien-koefisiennya ya. Nah, buat skema, ini ditambah ya, nanti. Tulislah koefisien-koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 2. Koefisien dari X kuadrat ini negatif 5. Koefisien dari X-nya 4. Konstantanya 1. Ini ditambah. Yang ditanya adalah nilai F2. Berarti ini K-nya 2 di sini tulis. Nah, pertama 2 turun. 2 dikali 2, 4. Negatif 5 tambah 4, negatif 1. Negatif 1 kali 2, negatif 2. 4 ditambah negatif 2. 2. 2 kali 2, 4. 1 tambah 4, 5. Nah, ternyata kita dapatkan nilai F2
inilah sama dengan F2 ya. Itu sama dengan 5. Sama ya dengan cara substitusi tadi. Coba dilihat kembali. Sama tidak jawabannya 5? Sama ya? Oke. Nah, ini ketika kita menggunakan skema. Selanjutnya, contoh kedua. Diketahui PX sama dengan 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 5X plus 1. Yang ditanya adalah tentukan nilai PX untuk X sama dengan negatif setengah. Nah, ini sama dengan tadi. Kita sudah membahas ini. Nah, tulis skemanya. Mulai dari pangkat tertingginya, koefisien dari X pangkat 4 adalah 2, koefisien dari X pangkat 3 adalah negatif 3, koefisien dari X pangkat 2. Nah, ini kan X pangkat 2-nya nggak ada ya. Berarti berapa kemarin kalau nggak ada di sini? Nah, berarti koefisiennya adalah 0. Tulis di sini 0, jangan dilewati ya. Nah, selanjutnya koefisien dari X 5, konstantanya 1. Jadi kalau derajatnya 4, pasti di sini ada 5 angka. Kalau derajatnya 5, ada 6 angka. Itu. Karena kadang tidak terlihat seperti ini, padahal koefisiennya adalah 0. Nah, di sini tulislah negatif setengah di sini. Nah, ini tambah. Selanjutnya langkah pertama 2 turun. 2 dikali negatif setengah. Dikalikan, berarti negatif 1. Negatif 3 ditambah negatif 1. Negatif 4. Negatif 4 dikali negatif setengah. 2 ya, 0 ditambah 2, 2 dikali negatif setengah, negatif 1, 5 ditambah negatif 1, 4 dikali negatif setengah, negatif 2, 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Nah, sama dengan F negatif setengah. Lebih mudah ya, kita tidak ketemu pecahan lagi di sini. Dia berupa bilangan bulat di sini ya. Nah, maka kita ketemulah P nilai PX untuk X sama dengan negatif setengah adalah negatif 1. Nah, ada kalanya menggunakan substitusi itu lebih mudah, ada kalanya menggunakan skema juga lebih mudah. Ya. Nah, pilihlah yang memudahkan ketika mengerjakan ya. Nah, itu. Paham? Oke, kita lanjutkan contoh ketiga. Contoh ketiga, diketahui fxy sama dengan x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 ditambah 3x min 4y plus 2. Tentukan nilai yang pertama f negatif 2,3, yang kedua fx, negatif 2. Nah, kalau sebelumnya di contoh 1 dan 2 itu hanya ada satu variabel ya. Nah, pada contoh ketiga di sini ada 2 variabel. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan nilai polinomial ini menggunakan substitusi. Nah, kita coba sekarang menggunakan skema. Karena di sini ada 2 variabel, maka nantinya akan ada 2 skema yang kita gunakan. Yang pertama, kita cari dulu f min 2, y, baru selanjutnya kita cari f min 2,3 ya. Nah, ketika kita ingin mencari f min 2, y, maka kita menggunakan x sebagai variabelnya dan y otomatis sebagai koefisiennya ya. Sehingga yang mulanya fxy di sini diketahui x kuadrat y plus xy kuadrat plus 3x min 4y plus 2, kita susun ulang agar memudahkan kita. Karena untuk menggunakan skema, kita butuh koefisien dan butuh nilai yang kita inginkan, kan? Seperti itu, ya. Sehingga ketika kita ingin mencari f negatif 2, y, variabelnya adalah x. Nah, coba perhatikan di sini, variabelnya x, pangkat tertingginya berapa? Di sini ada x pangkat 2, ada x pangkat 1, ada x pangkat 1, dan tidak ada x-nya sama sekali. Ya. Sedangkan y-nya itu sebagai koefisien. Maka kita tulis, karena ini paling tinggi pangkatnya 2 ya, maka derajatnya 2,
saya tulis seperti ini, y x kuadrat. Ini bersifat komutatif ya, boleh dibolak-balik. Untuk memudahkan, variabelnya saya taruh belakang. Sehingga ketika saya menuliskan y x kuadrat, ketika kita pandang x-nya sebagai variabel, maka y-nya sebagai koefisien, kan seperti itu. Nah, plus x, saya keluarkan x-nya, maka di sini y kuadrat plus 3. Ini terakhir tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada sama sekali x-nya ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan di sini adalah kita anggap sebagai koefisien, ini konstanta. Nah, setelah itu baru kita buat skemanya. Di sini tulislah koefisien dari pangkat tertinggi sampai terendah kan. Maka kita mulai koefisien pangkat x pangkat 2 berarti y. Dilanjutkan koefisien dari x-nya adalah y kuadrat plus 3 dan terakhir konstanta adalah negatif 4y plus 2. Nah, di sini diisi berapa? Nilai yang kita inginkan tadi, negatif 2. Nah, y turun. Y kali negatif 2 berarti negatif 2y. Jumlahkan y kuadrat min 2y plus 3. Kalikan negatif 2y kuadrat plus 4y negatif 6. Min 6 ya. Nah, kita jumlahkan negatif 2y kuadrat min 4y ditambah 4y. Berarti 0 ya. 2 ditambah min 6. Berarti min 4. Nah, inilah nilai dari f negatif 2, y. Baru kita lanjutkan skema yang kedua. Kita menggunakan ini, nilai ini. Dengan menganggap y-nya sebagai variabel sekarang. Maka kita buat skemanya. Nah, di sini kita mempunyai f negatif 2, y sama dengan min 2y pangkat 2 min 4. Sama langkahnya, yang ingin kita cari adalah f negatif 2, 3. Berarti nilai ketika 3 ya. Nah, koefisiennya bagaimana? Mulai dari, karena ini derajatnya 2, maka koefisien dari y pangkat 2 adalah min 2. Di sini 0, karena di sini koefisien dari y nggak ada ya. Nah, maka konstantanya adalah min 4. Nah, sama langkahnya, min 2 turun, min 2 kali 3, min 6. Jumlahkan, min 6 kali 3, min 18, maka hasilnya min 22. Nah, inilah nilai dari f negatif 2, 3. Jadi, nilai f negatif 2, 3 adalah berapa tadi? Min negatif 22. Sama ya, dengan cara substitusi, ketemu negatif 2. Negatif 22, ya. Nah, kalau ini tadi kan kita mulai dari x ya, sebagai variabel. Apakah boleh, Bu? Y-nya dulu boleh. Mau dicari f x, 3 dulu boleh. Baru dicari f negatif 2, 3. Sama saja hasilnya. Ya. Oke, paham? Nah, kita lanjutkan dengan fx min 2. fx, negatif 2. Nah, di sini yang sebagai x-nya kan tetap. Yang mau diganti adalah negatif 2. Ya, y-nya ya. Maka fxy, saya tulis dulu. Perhatikan di sini yang pangkatnya tertinggi y-nya. Ini kan y pangkat 1, ini y pangkat 2. Berarti yang tertinggi adalah y pangkat 2. Maka saya tulis, ini yang saya taruh depan ya. Berarti
XY kuadrat. Ini ada Y, ini juga Y. Saya faktorkan, keluarkan Y-nya, berarti seperti ini. Terakhir, plus 3X plus 2. Nah, koefisien dari Y kuadrat itu adalah X. Koefisien dari Y itu adalah X kuadrat min 4. Konstantanya adalah 3X plus 2. Nah, ketika yang ditanya adalah Fx, negatif 2, maka kita buat skemanya. Di sini, mulai dari koefisien Y pangkat 2 adalah X, dilanjutkan dengan X kuadrat min 4, dan konstantanya 3X plus 2. Nah, di sini tulis negatif 2. X turun, kalikan dengan negatif 2, negatif 2X. Jumlahkan X kuadrat min 2X min 4. Kalikan dengan negatif 2, min 2X kuadrat plus 4X plus 8. Nah, jumlahkan negatif 2X kuadrat, 3X tambah 4X, 7X, 2 ditambah 8, 10. Nah, ketemu ya nilainya? Ini adalah Fx negatif 2. Paham? Jadi, nilai Fx, negatif 2 itu sama dengan min 2X kuadrat plus 7 plus 10. Sama dengan cara substitusi tadi, ya. Nah, coba kerjakan yang ilustrasi di depan tadi, ya. Dan latihan 2 di modul. Dicoba kerjakan untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.